saudara sedikit saja mau meluangkan waktu dan membaca editorial renungan perspektif, maka saudara akan menemukan dua kata ini, Lectio Divina. Lectio Divina itu sebuah kalimat dari bahasa Latin yang berarti pembacaan ilahi atau pembacaan kitab suci. Ini merupakan sebuah cara untuk mempelajari, untuk menyelami, mendengarkan, berdoa, dan melakukan sesuatu dari sabda Allah di dalam hidup kita. Kalau saya bandingkan itu dengan orang yang sedang makan, saudara, begini perbandingannya. Orang itu akan mengunyah perlahan-lahan sambil menikmati. Bukan seperti kebiasaan yang maunya cepat dan instan, bukan. Karena itu mari kita mulai mencoba dan menikmati apa yang Allah mau katakan kepada kita secara pribadi. Sebab firman-Nya berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saat teduh kita hari ini tentang seorang tokoh yang bernama Elisa. Siapa Elisa? Dia adalah seorang nabi Israel pada abad 9 sebelum Masehi, yang dalam perjanjian lama itu ditulis Elisha. Artinya Allah ialah keselamatan atau Allah itu juru selamat. Nama ayahnya Safat. Elisa ini melayani sebagai pimpinan suatu rombongan nabi. Ia masih muda tatkala Elia memilih dia. Bahwa dia anak dari suatu keluarga mampu agaknya itu memang benar. Jika kita memberi penanggalan pada masa pelayanannya dari saat pemanggilannya, maka pelayanan itu meliputi pemerintahan Ahab, Asia, Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas. Suatu masa lebih dari 50 tahun. Hari ini pertama-tama saya mengajak kita untuk memahami, untuk mengerti panggilan nabi. Nabi itu bukan jabatan akademis, saudara, bukan jabatan karir. Nabi itu dicatat begini di dalam Alkitab, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Juga di bagian lain dikatakan begini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Inilah nabi. Allah lah yang memilih nabinya. Seseorang tidak dapat menolak jika Allah sudah memanggilnya sebagai nabi, termasuk Elisa. Jabatan nabi sekarang sudah tidak ada lagi. Di zaman kita sekarang maksudnya, saudara, sebab jabatan kenabian itu sudah sempurna pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah nabi dan guru kita selama-lamanya. 3 ayat saja yang kita renungkan hari ini dan berkata, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Tentunya kita heran, Elisa ini dicemooh dengan kata-kata botak, lalu mereka dikutuk dan akhirnya dicapik-capik beruang tanpa sisa. Mengapa bisa demikian? Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini? Yang pertama, saudara, perlu kita tahu, anak-anak yang dikatakan dalam ayat itu sebenarnya bukan anak-anak kecil.
tapi lebih tepat kalau diterjemahkan pemuda-pemuda, yang artinya sudah mengerti tanggung jawab. Pemuda-pemuda inilah yang mengolok-olok Elisa. Dan yang dikatakan oleh pemuda-pemuda itu begini, naiklah botak, naiklah botak. Yang dimaksudkan dengan naiklah botak oleh pemuda-pemuda itu begini, naiklah agar kami bisa bebas darimu. Karena memang tidak mau diperingatkan, sehingga bisa terus berbuat fasih tanpa ada yang mengusik. Itu artinya. Jadi bukan cuma sekedar perkataan biasa. Kalau kita perhatikan sejarahnya, memang tidak heran saudara. Pada masa itu memang Israel, kerajaan Israel Utara sedang jatuh sedalam-dalamnya pada penyembahan berhala. Bahkan di Betel sangat banyak nabi palsu. Kepala botak adalah tanda orang kusta, sehingga menunjukkan keadaan yang terhina. Sekalipun mungkin saja Elisa belum botak, tapi sebutan tersebut menunjukkan bahwa para pemuda itu setidak-tidaknya menganggap Elisa sebagai orang buangan, seperti orang yang berpenyakit kusta. Mereka memang membenci Nabi Allah karena menegur dan memperingatkan dosa-dosanya. Padahal aturan Tuhan sudah jelas saudara, kalau kita baca dalam kitab Imamat. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Artinya apa? Dengan perkataan itu mereka sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja melanggar hukum Allah. Kalau melanggar hukum Allah sama dengan melawan Allah yang membuat hukum itu. Sekarang yang kedua, dikutuk demi nama Tuhan. Saudara, ejekan mereka itu memang menghina Allah. Kutukan Elisa terhadap para pemuda yang disebut anak-anak tadi bukanlah karena emosional, bukan karena baper, bukan karena tersinggung, bukan. Tapi sesungguhnya Elisa tahu benar hukum-hukum Allah yang mengatur bagaimana seseorang atau sekelompok orang ketika menghina Allahnya. Dan dikatakan begini saudara, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dengan Allah, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, Allah maksudnya, maka aku akan semakin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat, setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar. Nah itu tadi yang dikatakan oleh Elisa, sehingga beruang yang keluar, yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jadi kutukan yang keluar dari mulut Elisa itu bukan tiba-tiba, bukan otomatis, tapi kutukan itu sebenarnya perkataan Tuhan sendiri kepada umatnya. Kutukan itu tidak berdiri sendiri saudara, sebab lengkapnya itu begini isi dari kalimatnya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan memberikan kepada mereka. Kiranya Allah menolong kita semua agar berhati-hati dalam hal apapun, memperhatikan aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan agar kita hidup benar. Selamat ulang tahun Michael Hans, kiranya Allah meneguhkan panggilan di dalam dirimu. Hormatilah orang tuamu. Mari kita berdoa. Tuhan, seumpama saja kami tidak lagi mendengar firman melalui kisah Nabi Elisa ini, niscaya kami akan dengan mudah melupakan hukum-hukum Allah yang jauh hari sudah Engkau ajarkan dan perintahkan kepada kami, termasuk bagaimana kami harus berlaku kepada orang yang Engkau urapi. Kami bersyukur hari ini
Tuhan berbicara kepada kami melalui kisah Nabi Elisa, sehingga membuat kami harus membuka dan memperhatikan lagi ketetapan-ketetapan Allah dalam hubungannya dengan dirimu dan hubungannya dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Michael Hans yang hari ini berulang tahun. Kiranya kasih karunia Allah yang telah diberikan dengan limpahnya dapat disambut oleh Michael dengan hati yang takut akan Engkau, serta menjadikan hidup Michael serupa dengan dirimu melalui didikan orang tuanya. Mendoakan juga untuk Miles, demikian juga untuk ayah bundanya yaitu Hani dan Meme. Kasihanilah keluarga ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolongnya untuk senantiasa menikmati kemurahan demi kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.